Jadi awal pembangunan trek ini kita awali dengan membangun treknya saja. Kita kombinasikan dengan memanfaatkan jalan yang sudah ada di Ancol ini dan dibangun trek supaya semua mendapatkan jarak 2,4 km. Setelah trek selesai, yang kita kerjakan mulai dari Februari, kita masuk ke tahap yang non-trek. Memang trek kita khususkan lebih dahulu karena eventnya sendiri sudah dipatok tanggal 4 Juni. Kita ada ketentuan-ketentuan dari regulasi FIA, semua itu ada waktunya penyelesaiannya, sehingga kita harus selesaikan lebih dahulu trek. Nah, setelah yang non-trek selesai, berarti kerjaan kita sudah 100% selesai. Tinggal meletakkan hal-hal yang non-permanen di atas trek dan sekitarnya ini. Nah, ini yang sedang dilakukan sampai dengan akhir bulan ini. Setelah itu, anggap aja treknya sudah selesai, tinggal kita mulai membranding iklan di dalam sirkuit sesuai dengan iklan dari global, dari luar negeri dan iklan dari Indonesia. Ya, sebetulnya kita tidak merencanakan hal itu, tetapi karena keperluan waktu, deadline dari penyelenggaraan sudah ditentukan dan penentuan sirkuit Ancol yang pada saat itu sudah di ambang waktu yang terbatas, maka dilakukanlah percepatan pembangunan ya. Kita lihat kontraktor kita lah yang kita ajak bicara bahwa harus selesai sekian waktu. Mereka mengerahkan seluruh timnya dengan dibagi 5 zona, sehingga masing-masing zona dengan PIC sendiri-sendiri. Nah, demikian menjadi sesuai dengan target ya. Dan target ini 2 bulan selesai, dan ternyata 2 bulan itu ada yang menyatakan ini adalah yang tercepat di dunia, yang memang benar ya hal itu terjadi. Ya, itu desain kan dilakukan sebelumnya, ya, dilakukan sebelumnya. Kalau FIA itu sudah mempunyai peraturannya, cara membuat sirkuit, ketentuan-ketentuan apa semua sudah dia buatlah peraturannya. Jadi desain lebih ke arah kreativitas sebetulnya, tapi digabung dengan hal-hal ketentuan-ketentuan yang berlaku itu. Jadi itu memang makan waktu cukup lama ya, tidak mudah. Kalau nggak salah kemarin tuh desain sempat ada revisi ya Pak dari FIA. Ya. Itu lebih ke arah safety. Ke arah safety-nya. Jadi FIA itu kan melakukan kontrol terhadap safety. Cara mereka adalah membuat simulasi sirkuit ini terhadap kendaraan-kendaraan yang dibalapkan di sini, sehingga dia tahu di titik mana yang harus diberikan run off sepanjang berapa. Kalaupun tidak sampai, di mana yang harus diberikan protection, tag pro untuk menahan kalau ada mobil terlalu cepat ya. Nah, kadangkala simulasi ini dengan di lapangan harus di-recheck kembali. Kalau mereka ragu-ragu, mereka akan mereview lagi gitu. Kemarin memang satu tikungan yang namanya tikungan 13, ada sedikit review dari FIA. Tapi itu udah clear ya? Sudah. Jadi kita udah melakukan sedikit perubahan
sebetulnya tidak perubahan di run off-nya, tapi perubahan di tikungannya. Jadi semua sudah masuk. Ada. Ini kan bandingannya dengan street circuit. Street circuit hampir semuanya rata sesuai dengan kontur streetnya, jalanannya ya. Tapi di sini karena separuh dari track ini dibuat belakangan, jadi tidak sesuai dengan jalan yang ada, jadi lebih leluasa. Jadi memang pembalap inginkan adalah menikung dengan kecepatan tinggi. Terpaksa kan harus ada elevasi yang kemiringan berbeda ya, yang kita buat ya. Itu ada berapa Pak? Itu bervariasi ya, ada yang 6%, 4%. Ini semua adalah untuk kenyamanan pembalap. Dia bisa nikung dengan kecepatan tinggi dan selamat. Ya, semua sirkuit beda bentuknya, beda layout. Nah, itu semua mempunyai challenge masing-masing yang berbeda. Jadi saya rasa tidak ada perbedaannya, ya, tapi challenge-nya beda, gitu. Kita lihat di tempat lain, ya mungkin lebih ke arah geometris kota. Kalau di sini lebih alam ya, karena dia bisa tikungannya bentuknya itu lebih alamiah. Ya, ini dalam mendesain ini kita kan harus yang kita pikirkan adalah usernya, pembalapnya yang kita pikirkan. Bagaimana dia yang diinginkan oleh mereka. Iya, betul. Yang diinginkan oleh mereka itu adalah kemudahan untuk menyusul, ya, kecepatan menyusul. Nah, disinilah nanti yang lebih dari sirkuit yang lain. Kan sebetulnya ada dua hal ya. Satu adalah tentang perubahan lah dari fossil fuel ke elektrik ya. Itu adalah teknologi tentang mobil listrik sendiri. Jadi mobil listrik itu ada regen. Regen itu adalah pengisian baterai kembali pada saat mobil itu deselerasi, pengereman. Jadi bentuk sirkuit ini memang dibentuk untuk adanya kemudahan untuk regen itu. Caranya adalah banyak straight lurus yang langsung ke speed yang rendah gitu. Kalau hal yang lain adalah sustainability. Memang ini satu paketan antara sustainability dengan green energy. Sustainability ini sangat luas. Jadi kita lebih ke arah kita udah akan melaksanakan balap mobil listrik, kita juga harus berpikir kita melakukan semuanya dari awal, memperhatikan hal itu. Sustainability itu sangat luas ya. Misalnya kita mulai memikirkan hal-hal yang harus bisa recycling, reuse gitu ya. Misalnya aspal ini kita juga udah mikirkan, kita bikin aspal yang nanti untuk perbaikan servisnya dikerok bisa dipakai ulang. Meskipun tidak di sirkuit ya. Sirkuit tetap kita pakai bahan yang terbaik, tapi daur ulang bisa dipakai di tempat lain. Gitu. Pohon-pohon tidak ada yang kita potong, kita usahakan, kita jaga, kita pindahkan, kita pelihara. Kalau di negara Asia ini kan pada umumnya memang terkenal ya, challenge dari pembalap-pembalap itu adalah suhunya sangat tinggi pada saat siang hari. Dan ini bukan hanya terhadap ban aja, terhadap orangnya juga kan, dia menahan panas siang ini juga sulit. Juga aspal sendiri ini juga akan terlalu panas. Nah, ini udah jadi perhitungan kita dari awal, dari semua perencanaan awal kita udah memperhitungkan hal itu. Ini kan ini balap baru ya, balap baru, tapi ini adalah masa depan dari balap di dunia. Makanya FIA menjadikan Formula E ini sebagai kejuaraan dunia.
Ya, meskipun kita akui fans base-nya Formula E masih kalah dengan balap-balap lain yang umurnya sudah mungkin MotoGP, Formula One umurnya 5 tahun lebih. Ini baru 8 tahun. Ya, lumrah kalau memang kalah di fan base. Tapi secara masa depan, ya inilah balap yang akan terjadi. Jadi optimis ya Pak. Ya. Nontonnya juga Ya bisa pasti karena setiap tahun akan tambah tumbuh terus ini.